Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini anak akan menyampaikan kulma, ada kulma, kuliah 15 menit yang temanya yaitu 3 amalan yang dapat menyelamatkan diri dari berbagai tantangan kehidupan. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka, ada senyum, ada tangis. Kadangkala dipuji, tapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan hidup ini. Artinya kita tidak mungkin bahagia terus, tidak mungkin sedih terus, pasti ada pergantian. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar, yang kita singkat dengan IS3. Yang pertama adalah istiqomah, yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang, seperti dalam hadis yang artinya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanannya bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut redup. Kantong kering, tidak pusing, tetap memperhatikan dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la takhzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang kedua adalah istikharah. Kita harus istikharah, selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Ketika kita mau memilih sesuatu,
kita mau melakukan sesuatu, kita harus istikharah dulu. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Jadi sebelum kita berbicara seharinya, kita harus berpikir dulu, sehingga ucapan-ucapannya benar-benar terjaga. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit, tapi ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan. Sebab lidah kita menjadi lemas untuk bisa meneriakan kebenaran dan keadilan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar, bertindak sekehendaknya tanpa mengindahkan etika agama. Informasi yang kita dengar melalui televisi kadang-kadang justru membingungkan masyarakat, membingungkan umat, membingungkan rakyat. Oleh karena itu, marilah kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita, baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Saatnya kita hijrah dari kesalahan menuju kebaikan. Kita introspeksi diri kita, memohon kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Dan Hud berkata, hai kaumku, memohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak kita harus memiliki dan melakukan istighfar. Yang pertama adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kulma kuliah 15 menit pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Beli ketupat bumbunya santen, pilih banyak kelepatan, nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.